Halo teman-teman, selamat datang di channel Revit Zone. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat detail kolom pedestal. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan konten kemarin, yaitu terakhir sampai di denah kolom ya. Terakhir kita buat seperti ini. Selanjutnya kita akan buat detailnya. Kita duplikat lagi aja. Terus kita buat satu denah aja. Satu detail. Oke, kita buat di sini. Oke, kita buat auto view. Lalu sebentar. Nah, kita gini aja. Kemudian kita masukin detail 1. Add view. Nah, kurang lebih kayak gini. Setelah itu kita buat jadi 20. Oke, kita sectionnya kita hilangin dulu. Section lagi. Udah situ aja. Lalu kita taruh sini dulu aja. Kita taruh sini. Nah, ini ternyata belum 135 ya. Kita buat 135 dulu. Ini ya, 135. Oke. Sudah 135 mana tadi? Lalu kita head aja. Ini kita ngilangnya gini. Oke. Terus kita buat DL. Kita pakai yang coba demo solid. Nah, ini bebas ya teman-teman. Dari sepotongnya teman-teman pakai apa? Ada yang pakai family juga kan. Gak masalah. Cuman saya lebih senang yang seperti ini karena lebih cepat aja. Oke, ini kayak gini. Ini kita mirror. Nah, lalu kita taruh di sini. Yes. Ini ya. Terus kita dim lagi aja. Ini kan dina kolom pedestal, berarti kita fokusnya ke kolom pedestal ya. Kita ke sini. Terus mana lagi nih? Coba kita lihat levelingnya. Levelingnya kita buka aja teman-teman ya. Ya biar nentuin juga. Ini kita taruh sini aja. Kita tarik ke sini. Gak bisa nggak muat. Berarti bener di sana. Oke, kita dim. Kita tarik ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, terus ke sini, kan? Sini aja. Terus kita buat lagi di sini. Kita edit jadi 40D. Oke, lalu bawahnya kita dim lagi ya. Gini ya. Gini aja, gini. Terus kita buat gini. Sebenarnya harusnya ya kita fokusnya ke ini aja. Detail kolom pedestal aja karena ya sesuai dengan nama harusnya. Oke. Udah. Terus kita kasih tag. Kita hide. Terus ini kita klik, ini kita klik, ini kita naikin. Lalu apalagi ini kita ubah. Rename dulu banderet Ctrl Z 05. Ini kita buat detail kolom pedestal. Oke.
Lalu apalagi? Ini kita ubah detail kolom pedestal. Oke, apa aja? Terus kita buat ini ya. Ini kita copy aja satu. Kok gak usah gini. Kita mana tadi? 5. Kita buat section lagi aja, detail. Ctrl Z. Oh iya, sectionnya kita hilangin soal tadi. Oke, ini kita hide. Lalu kita pakai section. Hide. Terus kita pakai section. Nah, section di sini ya. Oke, go to view. Nah, ini buat apa namanya? Detailnya. Tabel ya. Detail kolom, detail denah. Harusnya sih tabel ya. Kita nggak buat tabel lah sih. Apalah. Kita buat di sini. Kita add detail 1. Kita buatnya apa ya? Tabel aja nggak apa-apa ya. Tabel kolom pedestal. Bukan tabel harus ya. Detail. Oke, nggak apa-apa lah. Buat sampel aja. Oke, terus kita VG lagi. Kita masukin sectionnya. Kita hilangin ya sectionnya. Kita hilangin apa ya? Hilangan. Ini kita hilangin aja. Terus kita ini ya, kita unhide. Lalu kita buat 20. Ya kan, 20 sama. Kita taruh sini. Lalu kita tarik lagi. Kayaknya kekecilan. Kurang kecil. Kurang besar ini. Kita buat sebuah aja. Setelah itu mana lagi? Apa ya? Oh iya, ini kita belum ngasihin nama-nama ya teman-teman. Kita pakai ini aja, annotation. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum lihat cara membuat customnya gimana, custom ininya bisa tonton di video-video sebelumnya ya. Karena akan dijelasin juga terkait ini tag. Terus kemudian juga ini ya, custom ininya. Custom apa? Skalanya sama kopnya juga semua sudah kita buat di konten sebelumnya. Ini kita buat dulu aja. Gini ya. KP1, ini KP2. Oh, 2-nya itu. 3. Terus 2 ini. Ya kan? Nah. Oke, ini kita atasin lagi aja. Nah. Kalau begini ya teman-teman. Ini gimana ya? Ini aja. Nah, terus kita tinggal taruh di sini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Lalu misalnya kita juga bikin lagi sama. Terus ini sini. KP2-nya. Terus kita add lagi ini di sini. Di sini. Ya kan? Kurang lebih kayak gini teman-teman. Lalu kita buat lagi KP3-nya. Setelah itu kita ratakan lagi aja.
samakan maksudnya. Oke, ini sama di sini, ini juga sama di sini. Ya kurang lebih kayak gini lah ya. Lalu setelah itu kita mau buat dimensinya. Kita belum kasih dimensi, ini belum dibuat 135. Wah ini 135, 135. Oke, kita dim. Lalu kita ini ya. Nah, sama kita dim lagi. Oke, udah seperti ini ya kan. Setelah itu kita mau tarik ini aja. Detailnya kita tarik dikit. Kita binding detail. Nah, ini kita hilangin aja. Kalau reward tag-nya kita non, ini kita unchecklist, coba. Nah, hilangkan. Terus ininya kita binding detail lagi. Nah, kita giniin aja. Wah, ini kepanjangan teman-teman. Karena pakai skala 10 ya. Coba kalau dari sini gimana? Maksudnya itu panjang sekali. Nah, ini sepertinya masih bisa ya. Nah, di sini harusnya. Oh, paham. Berarti gini ngakalinya. Ini kita delete dulu aja. Ini kita move ke bawah. Di sini. Terus kita naikin lagi. Ini kita select all. Ini kita ganti dulu ukurannya. Jadi 3. Setelah itu, ini kayaknya masih kurang. Select all semua, kita jadi 4. Oke, teman-teman kayaknya kegedean. Kita Ctrl Z lagi aja. Berarti ini pakai 3 ya. 3, oke. Lalu kepencet, sorry. Mana? Oh iya, kita pakai ini ya. Kita klik dulu, kemudian kita bending detail. Nah, ini kayak gini. Kita kasih 1. Nah, ini 2. Kalau gini aja. Ini pakai tulangan memanjangnya pakai kolom pedestal, ininya sengkangnya makin aja. Soalnya saya rasa terlalu kecil. Apa ini cuman permainan aja ya teman-teman. Nah, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Cara membuat awak detail kolom pedestal. Jadi bagi teman-teman yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman juga yang ingin membutuhkan kelas private, maka bisa klik link di bio. Di situ juga ada nomor telepon yang sudah disantumkan. Oke teman-teman, itu dia tutorial Revit kali ini. Semoga tutorial ini membantu kamu memahami Revit lebih dalam. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbarunya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya.